Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi kombinasi. Ada yang udah tahu belum materi ini? Kombinasi itu apa sih, Bu? Kombinasi adalah susunan unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Pada kombinasi berlaku AB sama dengan BA. Berikut ini ada notasi kombinasi. Banyak kombinasi R unsur dari N unsur, dinotasikan dengan CNR atau C, N, R, dan kalau kalian menemukan bentuk lain artinya sama ya, kombinasi R unsur dari N unsur. Rumusnya dalam kotak ini, N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Gimana, bisa dipahami tidak? Ibu, saya ingin bertanya. Boleh dijelaskan tidak seperti apa contohnya? Boleh banget dong. Untuk contoh kombinasi yang pertama ialah dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang di antaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut untuk penyelesaiannya? Karena dari 2 orang yang dipilih tidak memperhatikan urutan, maka soal ini dapat diselesaikan dengan rumus kombinasi yaitu CN, R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurun N, R faktorial, di mana diketahui N sama dengan 6 dan R sama dengan 2. Kemudian, substitusikan nilai N dan R ke rumus kombinatorik, menjadi C6,2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 6 dikurang 2 faktorial. Selanjutnya diper oleh 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Didapat 6 dikali 5 per 2 dikali 1 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Jadi diper oleh banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut, ada 15 cara. Begitu ya, Bu. Selain dari contoh yang sudah dijelaskan, ada lagi tidak sih, Bu, contoh penerapan dari materi kombinasi ini? Tentu, ada pastinya. Contoh yang kedua adalah dalam sebuah tas terdapat 10 buku dengan rincian 4 buku merah, 4 buku hitam, dan 2 buku putih. Banyak cara mengambil 3 buku yang terdiri atas 1 buku merah, 1 buku hitam, dan 1 buku putih adalah langkah penyelesaiannya. Di dalam soal ditanyakan berapa cara terambilnya 3 buku dengan warna berbeda, yaitu merah, hitam, dan putih. Dari 10 buku tersebut, diketahui untuk buku berwarna merah, nilai N sama dengan 4, dan nilai R sama dengan 1. Bola berwarna hitam, diketahui nilai N sama dengan 4, dan nilai R sama dengan 1. Dan pada bola berwarna putih, diketahui nilai N sama dengan 2, nilai R sama dengan 1. Selanjutnya, kalikan ketiga kombinasi tersebut menjadi C dalam kurung 4,1, dikali C dalam kurung 4,1, dikali C dalam kurung 2,1, sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial, dikali 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial, dikali 2 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial. Hasilnya menjadi 4 dikali 3 faktorial per 1 dikali 3 faktorial, dikali 4 dikali 3 faktorial per 1 dikali 3 faktorial, dikali 2 dikali 1 faktorial per 1 dikali 1 faktorial. Sehingga hasilnya menjadi 4 dikali 4 dikali 2 sama dengan 32. Jadi diper oleh banyak cara mengambil 3 buku yang terdiri atas 1 buku merah, 1 buku hitam, dan 1 buku putih, ada 32 cara. Selain dari contoh yang sudah dijelaskan oleh Ibu, ada nggak sih, Bu, penerapan dari materi kombinasi ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada pastinya. Misalnya pada suatu ketika kalian akan pergi ke suatu tempat dan kalian bingung menentukan pakaian yang akan dipakai, biasanya kalian mencoba satu persatu baju dan mencocokkannya dengan rok atau celana. Tanpa kita sadari, saat kita mencoba mencocokkan pakaian tersebut, kita telah menerapkan materi kombinasi. Dari mencocokkan pakaian tersebut, kita dapat menghitung berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih pakaian yang dirasa sesuai atau cocok. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang Aldo sudah paham tentang materi kombinasi. Sama-sama.
Oke anak-anak, karena pembelajaran materi kombinasi pada hari ini sudah selesai, pembelajaran kita cukupkannya. Jangan lupa pelajari kembali materi kombinasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.